Shalom, kembali lagi Shalom. Ya, saya tidak intinya untuk mengatakan Shalom, artinya damai sejahtera melingkupi kita semuanya. Ada sukacita, ada pertolongan, ada kelimpahan di dalam kehidupan kita. Secara pada malam hari ini kita belajar tentang bagaimana mempercayai kata-kata Tuhan, ya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan, di dalam nama Tuhan Yesus ada keajaiban. Itu tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9. Sebab setiap haleluya. Ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Ya. Puji nama Tuhan. Jadi di dalam Yesaya Tuhan sudah tuliskan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus ada mujizat. Malaikat pun juga mengatakan bahwa nama Tuhan Yesus ada. Ya, saudara, saya mau bersaksi tentang bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan nenek saya. Pada waktu itu saya masih kecil. Pada waktu itu saya masih mungkin umur masih 6 atau 7 tahun begitu ya. Kakek saya mengasihi Tuhan. Jadi dalam setiap ucapannya selalu disertai dengan iman. Ya, bahkan pada waktu dia menghadapi satu masalah yang kecil, ya. Jadi saking seringnya dia mengatakan dalam nama Tuhan Yesus ada darah, ya Tuhan Yesus punya kuasa, gitu ya. Itu kaget gitu aja dia bilang darah Yesus tolong saya, gitu. Nah, sehingga dalam setiap aktivitasnya dia senantiasa ditolong Tuhan. Nah, suatu hal yang sangat dahsyat yang terjadi, ya, memang tempat rumahnya nenek kami di desa itu besar, ya, ada 3, 4, 5 joglo gitu dalam satu rumah itu, ya. Joglo, bangunan joglo itu dalam satu rumah ada 5, dan ada yang salah satunya itu dipakai untuk ibadah, merupakan satu cabang, satu gereja perintisan. Jadi memang, jadi anak-anaknya semua ikut Tuhan, ya, kakek nenek saya dan anak-anaknya dan saya cucunya ikut Tuhan. Nah, saudara, suatu ketika nenek saya ini mau kirim makanan sawah gitu ya, karena sawahnya lagi dikerjakan. Dia kalau pagi dia ngirim makanan, ya, sarapan gitu ya. Terus kemudian pada saat itu dia kepleset, kemudian dia jatuh. Kemudian itu kepleset jatuh ke parit gitu ya. Nah, parit itu curam turun gitu. Ujungnya daripada saluran irigasi itu, jadi di tepi gunung, di tiras siring gitu ya. Jadi ada mungkin ketinggiannya mungkin sekitar 30 derajat ke kemiringannya itu ya. 30 derajat itu kemiringannya gitu. Kemudian ujungnya itu ke sungai. Tapi karena waktu itu sungainya tidak
penuh sehingga jatuh airnya itu ke batuan, batu yang lunak gitu, batu padas istilahnya, tanah yang seperti karang gitu ya. Nah, tanah padas gitu, tanah karang gitu. Nah, secara saya jatuh ke situ dan kepleset ke situ dan kemudian kayak ski gitu, turun gitu kayak ski es gitu ya. Kalau saya mungkin lihat ski es gitu ya, jatuh gitu, tapi itu bukan ski tapi jatuh. Seret gitu, kemudian ujungnya sekitar 7 meter gitu jatuh ke batu-batuan itu saya, ke batu padas itu, dus gitu ya. Ya, memang ya dia secara saya percaya memang itu tidak ada yang lihat, tetapi yang lihat itu dari kejadiannya itu setelah dia jatuh baru pada tahu gitu ya, lihat ini. Karena kan waktu itu kan itu sangat dekat dengan apa itu pekerja-pekerjanya yang ada di sawah itu yang lagi kerja itu. Jadi kemudian pada turun tolong gitu, dan luar biasanya ya memang puji Tuhan sempat tidak sadar sedikit gitu ya, tapi akhirnya sadar bahwa sampai ketinggian 4 atau mungkin sekitar 4 sampai 7 meter gitu ya, itu jatuhnya dari itu ke tanah itu. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa dan ditolong Tuhan. Jadi akhirnya tangannya memang sempat patah tulang gitu ya, patah tulang satu ya, patah tulang, tapi yang lain-lainnya enggak, ya cuma tangan aja patah tulang. Dan dia lihat bahwa nenek saya ini dalam satu waktu jatuh itu ditangkap oleh seorang yang baju putih, seorang yang berbaju putih ya. Jadi seandainya kalau itu tidak ditangkap oleh orang yang berbaju putih, yang saya yakini bahwa itu yang selalu disebut oleh nenek saya di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus tolong saya, Yesus tolong saya, dalam nama Tuhan Yesus, ada darah Yesus gitu ya. Itu selalu dia katakan, ternyata bahwa mukjizat Tuhan terjadi meskipun jatuh dari ketinggian atau sekitar kemungkinannya sekitar 7 meter gitu ya. Itu tapi cuma tangannya aja yang patah, dan akhirnya ya sempat dibawa ke rumah sakit sebentar, tapi udah itu cuma digip aja dan udah pulang gitu ya. Nah, sampai oleh orang kampung itu disebut sebagai bahwa nenek saya itu orang yang sakti katanya. Kok bisa sampai jatuh sampai 7 meter tapi kok enggak apa-apa, cuma tangannya aja. Tapi kalau tidak ada pertolongan daripada orang yang berbaju putih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang sering disebut itu ya, saudara, itu ya pasti akan mati, akan meninggal. Nah, saudara, sehingga disebut oleh orang di desanya bahwa nenek saya itu adalah orang yang sakti. Nah, ya sakti memang saudara, karena di dalam 1 Kisah Rasul pasal ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, yaitu kuasa, yaitu satu kesaktian. Nah, saudara, di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa. Malam hari ini kita belajar bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-20. Matius 18 ayat yang ke-20 juga dikatakan bahwa setiap kali namanya disebut, dia akan hadir. Ya. Setiap sebab di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Di dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 20, di mana kita menyebut nama Tuhan Yesus, 2 atau 3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Hari ini saya dan keluarga ada 5 orang, dan di rumah dan saudara semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir. Amin, saudara. Amin. Juga di Markus di dalam pasal yang ke-9 ayat yang 38. Markus pasal yang ke-9 ayat 38. Markus
Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Sudah dikatakan situ, meskipun bukan pengikutnya, tapi dia sudah mengerti bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya orang yang disebut oleh Yohanes itu, dia katakan di dalam nama Tuhan Yesus setan keluar, setan pergi, maka pergi saja. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus itu kita bisa mengusir, ada kuasa untuk mengusir setan. Yang percaya katakan amin. Kemudian yang berikutnya Yohanes 14 ayat 13, ya. Meminta apa saja kepada Allah di dalam namanya, maka Tuhan akan melakukan. Jadi kalau kita, dan apa saja yang kamu minta di dalam namaku, ya, apa saja yang kamu minta di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan melakukannya, ya toh. Tuhan Yesus akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi saudara, kalau kita meminta di dalam nama Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus juga akan melakukan. Ya. Kemudian yang berikutnya, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, ada naungan dan pemeliharaan. Tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Ya. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi sama seperti kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, ada pemeliharaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus ada suatu pemeliharaan dalam setiap keperluan, kebutuhanmu. Malam hari ini kita kalau di Surabaya ini masih di dalam masa PSBB, saudara. Karena saking gableknya orang Surabaya ini kan kenal dengan bonek. Wis pokoknya nekat ya. Ya memang ada baiknya juga. Bonek itu kalau tidak ada bonek itu tidak ada Indonesia merdeka di Surabaya, ya. Saking nekatnya ngelawan penjajah 10 November itu karena bonek. Tapi di sisi negatifnya saking boneknya juga, ya. Jadi nekat-nekat ya akhirnya ya yang positif tambah banyak juga ini di Surabaya. Tapi saudara, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu ada dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Selama saudara juga harus memelihara, ya, protokol yang pemerintah lakukan ini, pelihara, dilakukan, ya. Kita juga menjaga kesehatan, cuci tangan, ya. Sediakan disinfektan, ya. Sediakan antiseptik di mana, di mobil, di rumah, ada cuci tangan, ya. Nah, pakai masker dan sebagainya. Saya percaya perlindungan Allah juga akan masih ada dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya, saudara, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di dalam namanya ada keselamatan, ya. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam Dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di dalam kolong langit ini keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, ya. Alkitab katakan, firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pintu. Tuhan Yesus adalah jalan. Jadi siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus disalib, ya, dan melakukan firman-Nya, maka mendapatkan keselamatan kekal. Surga akan turun di dunia, dan kalau mati kita juga pasti akan terangkat ke surga. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Dan berikutnya, Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 43 katakan, di dalam nama Tuhan Yesus ada pengampunan dosa, ya. Pengampunan dosa. Kisah 10 ayat 43, ya, tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya.
Siapa yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dosanya yang merah seperti kirmisi itu sudah menjadi putih seperti salju. Jadi pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita kembali disucikan, kembali kita ini dibenarkan bahwa kita dinolkan dari dosa dan kita mendapatkan keselamatan kekal. Amin. Ya. Yang berikutnya, di dalam nama Tuhan Yesus, ya, ada nama yang lebih tinggi dari siapapun juga. Ibrani pasal yang pertama ayat yang keempat, ya. Ibrani pasal yang pertama, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nama Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, karena malaikat itu adalah suruhannya Tuhan, artinya pembantu, artinya penolong, ya. Malaikat itu, angel itu sebagai pembantu untuk membantu Allah dalam karyanya menyelamatkan manusia, memelihara manusia, memberkati manusia. Ya. Kemudian yang terakhir, di dalam nama Tuhan Yesus ada hiasan orang percaya. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang keempat, ya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, nanti kalau kita diselamatkan, kalau kita sudah bersama-sama di surga, ya, itu ada hiasan di kepala kita bahwa kita ini adalah miliknya Tuhan. Di surga kita mendapat satu hiasan mahkota bahwa kita akan mendapatkan satu mahkota di surga, itu karena di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, demikian bahwa firman Tuhan yang mana sebelumnya itu adalah sebagai firman saja, itu telah menjadi manusia yang berwujud Yesus, dan Yesus itu sebagai Adam yang kedua, sebagai orang ciptaan yang pertama Adam jatuh dosa, kemudian Tuhan Yesus ciptaan yang kedua, ya, sebagai Adam ciptaan yang murni, yang kudus, yang suci, sebagai contoh kehidupan manusia seperti ciptaan yang dikehendaki Allah, sehingga kita semua yang percaya kepadanya itu tidak akan masuk neraka, tapi kita masuk ke surga. Puji nama Tuhan. God bless.